Prasasti Canggal, juga disebut Prasasti Gunung Wukir, atau Prasasti Sanjaya, adalah prasasti dalam bentuk candra sengkala, berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi, yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kadiluwi, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti yang ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya, pada tahun 732, sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Berikut isi prasasti dan artinya. Bait 1. Cakendreti gete krutindriya rasair ankik fatsare, farendau dafalat rayodaci titau badrotare kartike, lakne kumbamaye stiranga vidite prastistipat parvate lingan laksana laksitam narapatik kri sanjayak cantaye. Ketika tahun ditandai dengan rasas, organ dan veda tahun Saka telah berlalu, pada bulan Kartika Senin, hari ke-13, di tengah hari yang cerah, di Badra yang dikenal sebagai Stiranga, Raja Sanjaya yang termasyhur, demi menciptakan ketenangan bagi rakyatnya, didirikanlah lingga pada sebuah bukit dengan berbagai tanda keberuntungan. Bait 2. Gangotunga taranga ranjita jata maulindu cudamani, basfat pangti vibuti deha vikasan nagendra haradiyuti, krimat sevanjali koca komala karair dewais tuyas tuyate, sakriyo bafatam bafo bafatamas suryo dadati fiat butam. Semoga sifat matahari bagi dunia yang kelam memiliki perhiasan berbentuk bulan sabit berwarna menyerupai gelombang tinggi Gangga, memiliki kilau kalung berbentuk penguasa ular, memiliki dalam dirinya kemegahan sang pencerah matahari yang dipuji oleh para deva dengan kelembutan telapak tangan mereka yang dilipat membentuk bejana, memberkatimu secara sempurna. Bait 3. Bakti Pravair Munindrair Abinutan Asak Sevarga Nirvana Hetoh, Devair Lekar Sabadiair Avanata Makutaik Cumvitam Sat Padabai, Angulya Tamra Patram Mahakirana Lasat Kecararan Jitantam, Deyat Cam Cacwatam Fastrinayana Carananindi Tamboja Yukma. Semoga dua teratai tak berdosa yang berada di kaki dia yang bermata tiga, yang berulang kali diagungkan oleh para penguasa yang bijak, menunduk memberikan penghormatan demi keselamatan mereka di surga yang diberikan kecupan oleh para deva seperti Deva Indra dan lainnya, dengan mahkota berlekuk mereka yang menyerupai lebah, dengan segera berganti warna karena cahaya yang berasal dari kuku-kuku yang berkilau menyerupai bunga teratai dan daun berwarna tembaga, memberkatimu selama-lamanya. Bait 4. Aicvaryati kajot bafat sumahatam apiak butanam nidi, tiage kanta ratas tanoti satatam yo vismayam yoginam, yo stabis tanubir jagat karunaya pusnati na sevartata, butekak caci handa busita jata satriam fakah patufah. Semoga dia yang bermata tiga, penguasa para makhluk yang rambutnya berhiaskan bulan sabit, sumber segala keluhuran dan keindahan, berkenan memberikan kebesarannya terhadap pengunduran diri mereka, yang senantiasa menciptakan keajaiban,
para yogi, yang memelihara dunia melalui 8 lekuk tubuhnya, karena belas kasihan dan atas dasar kepedulian, melindungi kita. Bait 5. Vibrat dema vapus svadeha dahana jevala evotya jatah. Vedastamba suvada loka samayo darmarta kamot bava. Devair vandita pada panjaka yugo yogik varo yoginam. Manyo loka gurur dadatu bavatam sidim svayambur vibuh. Semoga Siva, Deva yang tak diputerakan dan guru keduniawian, yang memiliki tubuh berwarna keemasan dan ikatan rambut, yang menyerupai api yang membakar dirinya sendiri hingga cacat, yang telah menciptakan dan menyatukan hukum keduniawian dalam pustaka Veda, yang merupakan sumber agama, kemakmuran duniawi dan permohonan, yang memiliki kaki serupa teratai, yang selalu dipuja oleh para deva, yang merupakan penguasa para yogi dan yang dihormati oleh orang-orang bijak, memberikan dirimu kemuliaan. Bait 6. Nagendrotvana Ratna Biti Patitam Deswatma Vimva Kriyam, Subhubhanga Kataksaya Kupitaya Nunam Kriya Fiksita. Yoyo Garuna Lokanot Pala Dalak Cetemu Kaya Tail, Tranartam Tridacai Stutas Sabavatam Deyat Kriyam Kripati. Semoga Deva Sri yang dari kejauhan tampak seperti Dewi Kekayaan dengan tatapan kemarahan dan kerutan kening, yang terbaring di tempat tidur berair dengan mata menyerupai kelopak teratai merah yang sedang bermeditasi, dan yang selalu dipuja oleh para deva demi melindungi mereka, memberikanmu kemakmuran. Bait 7. Asit devipavaram ya fahyam atulam canyadi vijadikam, sampanam kanakakarais ted amarais saksat ivoparjitam, Krimat kunjara kunjadekani hitam lin gadi tirta vertam, stanam divyatamam sivaya jagatak cambos tuyatret butam. Tersebutlah sebuah pulau yang indah bernama Yava yang tak tertandingi oleh yang lain, yang memiliki biji-bijian berlimpah seperti padi dan lainnya, yang terdapat tambang emas yang dimiliki oleh para deva, adalah merupakan tempat yang paling indah dan menawan, kuil Siva yang mensejahterakan dunia, yang didirikan oleh sebuah keluarga, yang berasal dari tanah termasyhur Kunjara Kunja. Bait 8. Tasmin Devai Pyavahye Purusa pada Mahalaksma Bute Pracaste, Rajogrot Agra Janma Pratita Pertu Yaca Samadanena Samyak, Kasta Sarva Prajanam Janaka Iva Cicor Janma Tofat Salatvat, Sanahyas Samnatarir Manur Iva Suci Rampati Darmena Prim. Di pulau termasyhur bernama Yava tersebut, yang kemudian menjadi rumah bagi seorang lelaki dengan karakter kuat, yang utama dari seorang raja, dilahirkan dengan nama Sana, sosok yang sangat tenar, yang di luar keterikatan terhadap rakyatnya, memerintah dengan cara yang tepat, melalui jalan damai, konsiliasi dan pemberian hadiah, seperti seorang ayah membesarkan anaknya, sosok yang musuh-musuh tunduk padanya, melindungi bumi sepanjang waktu dengan keadilan seperti Manu. Bait 9. Evam get samanukasati rajya laksmim sanavayen vaya vidao samatita kale, sevarge sukam palakulopacitan prayate, binam jagat bramati coka facat anatam. Dalam keadaan ini,
Sementara Raja Sana memerintah sebagai dewi yang berkedudukan dalam perjalanannya, dan dalam rangka menunaikan tugasnya, pergi menikmati kebahagiaan yang telah dikumpulkan oleh keluarganya, kemudian dunia dipisahkan dari dirinya, tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan seorang pemimpin. Bait 10, Jevalaj Jevalana Vidravat Kanaka Gauravarna, Mahat Bujanitam Fatungatama Murdak Rengenata, Bufistita Kulacalak Siti Daroka Padokraya, Prabuta Guna Sampadot Bavati Yastato Meruat. Dia, yang naik tahta setelahnya, memiliki penguasaan dan kebaikan yang tiada taraf, dan serupa dengan Gunung Meru dia berparas cerah seperti emas atau api yang menyala. Ia memiliki lengan panjang, kaki yang besar dan kepala yang terangkat tinggi yang di bumi ini tiada penguasa lain yang menandingi keutamaan posisi dan keangkuhannya, yang hanya menyerupai gunung utama. Bait 11, Kriman Yomananiyo Wuda Janani Karaik Kastra Suksmartavedi, Raja Cauryadi Gunyo Ragur Iva Vijitaneka Samanta Cakra, Raja Krisanjayakyo Rafir Ivaya Casadik Vidik Hiatalaksmi, Sunus Sanaha Namnas Sefasur Avanipater Nyayatak Kastirajyam. Pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan dengan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana tetapi melalui kakak perempuannya. Bait 12, Yasmin Casati Sagarormi Racanam Cailastanim Medinim, Cete Raja Pate Janona Cakitak Korairna Canyair Bayai, Kirtiadiair Alam Arjitak Kasatatam Darmarta Kamanarai, Nunam Roditi Tisa Kalir Anka Cesoyata. Kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman negara, rakyat dapat tidur di tengah jalan, tidak usah takut akan pencuri dan penyamun atau akan terjadinya kejahatan lainnya. Rakyat hidup serba senang. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga, lambang Siwa, di desa Kunjarakunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Terjemahan bebas isi prasasti adalah sebagai berikut. Bait 1 Pembangunan lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung. Bait 2-6 Pujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Bait 7, Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan tambang emas dan banyak menghasilkan padi. Di pulau itu didirikan Candi Siwa demi kebahagiaan penduduk dengan bantuan dari penduduk Kunjarakunja desa. Bait 8-9, Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya, ketika wafat negara berkabung, sedih kehilangan pelindung. Bait 10-11, Pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan dengan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana tetapi melalui kakak perempuannya, Sanaha. Bait 12, Kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman negara. Rakyat dapat tidur di tengah jalan,
Tidak usah takut akan pencuri dan penyamun atau akan terjadinya kejahatan lainnya, rakyat hidup serba senang. Kunjara-kunja desa dapat berarti tanah dari pertapaan Kunjara, yang diidentifikasikan sebagai tempat pertapaan Resi Agastya, seorang Maharesi Hindu yang dipuja di India Selatan. Dalam epik Ramayana, diceritakan bahwa Rama, Sinta, dan Laksmana mengunjungi pertapaan Agastya di Gunung Kunjara.